Apa tuh? Jujur saja ku tak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo leaders, ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan-bosan ya. Terutama kalau ketemu saya jangan bosan dong. Enggak lah ya, enggak bosan lah ya. Tapi kayaknya juga enggak bosan sih, karena tamu yang satu ini cukup setia juga ternyata. Dan enggak kapok ternyata ya. Enggak kapok, nanti takut ditabok sama Miss Kepo soalnya. Jadinya enggak kapok gitu ya. Langsung saja lah ya, daripada berlama-lama. Udah nggak perlu ada sambutan lagi ya. Nggak perlu ada sambutan. Emang acara apa perlu ada sambutan? Oh nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh nggak perlu. Beda ini beda ya. Kayak vibes-nya kayak udah mau ngasih sambutan gitu ya. Kita langsung sambut saja tamu kita loh. Tapi tetap sambutkan. Tetap disambutkan dengan Coach Novan Yudhistira. Halo, oke, hai leaders. Dengan Mas Novan ya, semoga Mas Novan kali ini masih belum kapok juga gitu ya. Alhamdulillah belum kapok. Mungkin ya. Takut ditabok. Gitu. Nanti tolong di sini tim editing kasih tambahan ya, Coach Novan takut ditabok sama Miss Kepo. Jadinya mau untuk jauh-jauh. Tadi kesini naik apa? Kuda poni atau gimana? Enggak ya. Ke Surabayanya naik kereta api. Kereta api. Anda Dari, trainer, pantasan Anda trainer karena Anda naik kereta api. mau jadi Anda sebagai trainer. Betul ya? banget. Oke. Dari stasiun kesininya biasa naik ojek online. Oh ya, kayaknya malah justru udah akrab nih sama ojek online-nya. Benar. Kok Bapak ini terus gitu ya, enggak ya? Karena memang sejujurnya terakhir kali bawa mobil di sini ya kena tilang teman-teman. Oh pernah naik mobil pribadi? Ya kena tilang ya. Beda nggak waktunya dengan kereta? Ya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Bahkan kalau naik kereta tuh rasanya lebih nyaman aja, lebih ya nggak capek gitu. Iya soalnya kan Anda trainer, menjiwai sebagai trainer, jadi ya naiknya naik train, naik kereta gitu ya. Alhamdulillah. Oke, karena Anda tidak bosan untuk berada di sini dengan Miss Kepo, makanya sekarang saya mau kepoin lagi gitu. Baik, siap. Saya tuh kan orangnya kan kalau kepo itu kan bawa keresahan ya. Saya tuh selalu bawa keresahan pribadi, kadang keresahannya masyarakat gitu ya. Kan mungkin bisa bermanfaat juga buat yang lain kan. Yes. Jadi Miss Kepo hadir di sini untuk representasi rakyat. Loh kok jadi kayak pemilihan gitu ya. Tapi emang sekarang nih bentar lagi tahun-tahun ini ya, bukan bentar lagi nih, udah tahun-tahun politik tahun panas ya. Tahun panas di jalan-jalan banyak banget banner-banner yang berdiri, bahkan betul. Sebentar. Podcast sebelumnya kan? Iya, podcast sebelumnya itu adalah Ibu ini ya. Hai Mbak Lia, halo Mbak Lia. Nggak kangen tak kesini lagi? Yuk sini lagi. Calon Presiden Indonesia. Aku aminin nggak Mbak? Amin. Aku aminkan ya. Aku aminin. Kalau yang itu memang obrolannya lumayan sedikit cukup tricky sih. Oh gitu ya. Komunikasi politik loh, ya, gitu. Ya. Kali ini aku mau tanya-tanya yang nggak politik dulu deh kayaknya, biar nggak makin panas. Tapi kalau misalnya makin panas, boleh loh ini diminum. Ini nggak pajangan. Kalau untuk Mbak Lia kemarin mungkin pajangan, tapi untuk Anda boleh lah. Ini dari tadi guys ya. Kita nungguin ya. Saya tuh nungguin kapan dipersilakan. Berarti saya bukan tuan rumah yang baik ya. Saya bukan tuan rumah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tamu kok nggak dipersilakan tuh gimana? Ini timnya yang di sini kok ya nggak mau ngingetin saya gitu ya. Ini ada memang kalian semua bersekongkol ya. Udah jauh-jauh untuk nggak naik kuda poni ya kan. Iya kan. Gimana Miss Koko? Ini punya keresahan lagi nih aku nih. Apa nih keresahannya? Jadi gini, kan kita itu kan sering kali juga didapuk lah atau sebagai seorang public speaker. Nah, public speaker itu kan pasti juga punya ketakutan, gitu ya. Mungkin bagi yang lain, trainer pasti nggak akan punya ketakutan apa-apa untuk ngomong, kan udah biasa ngomong gitu pasti. Jangan salah, guys. Jangan salah. Di sini tuh kami juga dagdikduk juga sama. Kami juga manusia, sama-sama manusia seperti anda semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang public speaker, kayak ada rasa ketakutan gitu loh. Misalnya gini nih, ya sebetulnya memang tidak boleh juga untuk terlalu keras sama diri sendiri, memaksa diri sendiri tampil perfect, gitu kan. Memang nggak ada sih perfect itu. Perfect itu juga sebenarnya apa? Katanya Mas Surya kemarin tuh, perfect itu makanan apa kayak gitu. Memang enggak. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan, tidak menampik juga bahwa seorang public speaker itu punya rasa takut gimana nih kalau seumpamanya kita menghadapi audiens, tapi
pertanyaannya karena mereka tuh kan kritis, apalagi anak-anak Gen Z tuh. Ya kan di confident class kan pasti sering tuh ya, banyak Gen Z generasi yang kritis gitu, yang dikit-dikit itu ada aja pertanyaannya justru malah out of the box gitu kan. Benar banget. Nah, untuk menghadapi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cenderung nyeleneh gitu loh. Gimana sih caranya seorang public speaker, tipsnya seorang public speaker itu untuk tidak perlu takut gitu loh, untuk bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang jangan-jangan kita nggak bisa jawab gitu loh. Kan kita juga bukan superhero kan gitu, yang pasti selalu bisa gitu kan, apapun bisa lah, kita kan nggak juga gitu ya. Gimana caranya? Apa ada rasa ketakutan gitu loh kadang-kadang, aku nanti ditanyain ini nih gitu, nanti kalau nggak bisa jawab gimana gitu, reputasi dan lain-lain yang kayak gitulah gitu. Ada tipsnya kan pasti dari Bapak Guru Confident Class. Bapak Guru lagi ya guys. Gak tahu kenapa saya itu kok bawaannya fansnya udah kayak Bapak Guru Confident Class ya. Oke. Jadi ini perspektif pribadiku ya, bahwa ketika kita tampil kemudian kita diberi kesempatan untuk bicara di depan publik, kita perlu dulu membenahi niat kita tuh gitu, biar kita bisa memberikan yang terbaik. Ya kita harus punya semangat tulus untuk memberi. Oke. Iya. Jadi bagaimanapun juga ketika kita ngomong di depan publik kan sebenarnya kita sedang memberi kan, benar kan? Iya. Memberi apa yang ada di dalam diri kita. Kita memberi pengetahuan kita memberikan pengalaman kita, agar itu bisa bermanfaat buat audiens, kan begitu. Konsepnya begitu ya, berawal dari situ. Nah, masalahnya muncul ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak nggak bisa kita jawab gitu. Gitu. Tapi sering nggak Miss Kepo mendapati kondisi kayak gitu? Kalau sejauh bukan sering sih, pernah nggak? Kalau sejauh ini sih, ya pernah gitu. Biasanya nih keadaan-keadaan kayak gini nih, itu biasanya dialami sama siswa. Iya. Yang disuruh presentasi. Disuruh iya zaman kuliah kan, waktu kita presentasi nanti ada pertanyaan yang bisa dijawab malah gimana gitu kan, mahasiswa itu malah suka gini, nanti ojo takut, jangan tanya macam-macam ya gitu kan, sama temennya sendiri ngancam, bahkan dibuat meme loh ya, gitu ya, benar gitu. yang nanya besok ini kan masuk rumah sakit misalnya. Jadi kayak gitu, saking takutnya ditanya gitu loh. Jadi kayak maunya udah telan aja gitu, ada materi itu udah telan aja gitu. Tapi kan nggak bisa ya, kita kan nggak mungkin ya seperti itu gitu, nggak ideal gitu loh. Harus gimana tuh? Nah, kalau ditanya harus gimana, ini kalau pengalaman pribadi ya. Menurut pengalaman pribadi. Emang tamu-tamu di sini menurut pengalaman pribadi. Bukan pengalaman orang lain ya? Ya enggak dong. Juga. Dulu pengalaman pribadi. Setiap manusia punya cerita yang berbeda-beda. Oke. Kita dengarkan cerita dari Mas Nova. Kalau dari aku sih pengalaman itu ya, kita bisa melibatkan audiens kuncinya. Oh iya. Kita melibatkan audiens. Jadi ketika ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kita harus sadari ketika kita ngomong itu, ketika kita jadi public speaker, selain kita memberikan apa yang kita tahu, pengalaman kita di depan publik ya, knowledge atau experience gitu ya. Yang kedua, saat kita berbicara itu sebenarnya kita lagi memimpin audiens. As a leader kan. Iya kan? Iya. Kalau kita lagi ngomong sebenarnya kita lagi mimpin audiens, sehingga seringkali jawaban atas pertanyaan itu nggak harus muncul dari kita. Kita bisa menstimulasinya itu muncul dari mereka sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah kita coba tanya balik nih. Misalnya ada pertanyaan tuh ke kita dari satu orang tuh, si A. Iya. Terus, pertanyaan ini nggak bisa kita jawab nih. Oke, baik. Sebelum saya jawab, teman-teman ya, kita bisa bilang gitu ya. Sebelum saya jawab, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang punya pengalaman yang sama dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Bagi yang punya pengalaman atau jawaban, boleh nih sharing di sini. Jadi kita balikin ke audiens. Silahkan kita libatkan mereka. Atau cara yang kedua, ya kita buat kelompok diskusi. Ya, misalnya ada 40 orang nih. Ya, misalnya kita bagi aja jadi 4 kelompok.
Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaannya spesial banget. Kita beri aplaus dulu dong buat penanya tadi. Okay. Kita apresiasi dulu gitu ya, sambil kita ngulur waktu. Siapa tahu ya kita dapat jawabannya. Tiba-tiba dapat muncul ilham. Muncul gitu ilham. Ya. Kadang-kala memang gini. Keinget kita pernah baca apa? Kita gitu. sebenarnya tahu tapi kok blank misalnya gitu. Nggak apa-apa. Kita ulur waktu, kita buat semacam kelompok diskusi. Kita bagi misalnya 4 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok kita kasih instruksi, sekarang silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan pertanyaan yang tadi. Saya kasih waktu misalnya berapa menit gitu ya. Lalu setelah itu semuanya menyampaikan jawabannya, lalu kita coba cari jawaban dari masing-masing kelompok tadi. Itu pun juga bisa istilahnya tuh kayak memantik gitu ya. Iya. Memantik kita sih sebenarnya untuk bisa ya betul. iya betul juga. Oh iya saya jadi ingat ini gitu ya. Benar gitu. Mancing diri kita sendiri. Dan meskipun misalnya kita nggak ingat juga, kan nggak salah juga. Ya. Justru ketika kita melibatkan audiens itu bagus dong. Audiens nggak hanya satu arah gitu kan. Karena memang dalam berpublic speaking yang konteksnya seperti itu ya. Berarti panggung itu bukan punya narasumber sebetulnya, nggak murni punya narasumber tapi audiens juga ikut memiliki forum itu gitu ya. Dan ketika audiens merasa memiliki forum itu jadi hidup teman-teman. Gitu. Dan orang jadi nggak mudah ngantuk, nggak boring gitu kan. Karena dia ikut terlibat. Kuncinya libatkan audiens gitu. Terus Mas Novan gimana kalau misalnya tetap aja nggak nemu jawabannya? Simple. Gimana tuh? Kayak nyanyian tuh. Apa tuh? Jujur saja ku tak mampu. Oh ya Allah. Ya Allah, saya saja sebagai Miss Kepo selama ini ya itu menahan diri banget untuk berdendang. Oh gitu. Kok tamu saya yang satu ini malah menyumbangkan suara. Mancing ya teman-teman ya. Oh alah, ya. Jadi jujur aja. Gak apa-apa. Lo justru kalau misalnya kita maksain diri kita untuk menjawab. Jadi kasih tahu nggak sih? Bener. Dan itu pernah banget pengalaman. Malah menyesatkan nggak sih? Pengalaman di aku banget. Jadi aku pernah teman-teman ya. Pernah sok tahu. Bener ini, bener sok tahu. Akhirnya apa? Aduh, yang audiens itu kayak, aduh, ini jawabannya kok kayak gini gitu. Nah di situ saya menyesal. Ya udah, kalau misalnya saya nggak bisa jawab, ya udah. Kita libatkan audiens, kalau memang nggak bisa, jujur aja terus bilang, ya mohon maaf, sejujurnya saat ini saya belum bisa jawab. Beri saya waktu, akan saya jawab secara pribadi, atau misalnya kita jawab di grup, atau gimana. Intinya kita minta waktu untuk mencari jawabannya. Ya tetap harus bertanggung jawab atas pertanyaan itu. Ya harus bertanggung jawab. But give me more time. Gitu. Yes. Karena perlu waktu dan itu nggak apa-apa ya. It's okay. Nggak masalah. Nggak menurunkan harga diri seorang public speaker kan enggak juga ya. Enggak juga. Enggak. Justru malah dengan mengakui itu kita semakin ini sih ya. Maksudnya bagi orang-orang yang bertanya juga. Kita juga terhormat lah, maksudnya ya memang nggak tahu daripada nanti salah dan menyesatkan kan gitu. Kita lebih baik jujur meskipun pahit kenyataan. Ada lagi yang mau dinyanyikan. Jujurlah padaku. Kan ya toh, nggak bisa dipancing bapak ya, satu ya. ini tuh Memang nggak bisa. Kita ini mantan musisi lah ya. Gitu. Wah mantan apa aja, pokoknya semua trainer yang ada di sini itu punya background profesi macam-macam. Ya. Kemarin yang Mbak Lia katanya model, model jadi calon kades, waktu itu pernah itu segala macam sampai ikut partai politik. Wah, pokoknya. Lah yang ini juga pemain badminton nggak sih? Iya benar. kan? BL, badminton lovers. Badminton lovers, geng. Betul. Jadi kita doain ya. badminton lovers yang ada badminton di sana lovers gitu. Ya. Mudah-mudahan tim kita Indonesia bisa berjaya lagi di tingkat dunia. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Terus kita ini mau bikin podcast BL. Atau gimana? Boleh. Jadi bukan PS, bukan public speaking, tapi BL. Iya, badminton lovers. Iya. Dulu pernah menjadi vokalis, Yes, musisi, banyak kan ya. Memang begitu sih, background trainer di sini tuh macem-macem gitu. Tapi tenang saja, kami juga akan tetap selalu setia kok menemani kalian dengan berbagai macam keresahan ya. Asik, pokoknya tetap langsung aja. Kalau ada keresahan, ada sesuatu yang memang perlu ditanyakan, tidak perlu sungkan-sungkan. Karena para trainer di sini atau para tamu podcast
itu bisa banget untuk ditanya-tanya ya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, langsung aja tanya di kolom komen. Boleh banget. Nanti akan kita bawa di sini, nanti akan kita tanyakan menurut siapa tahu ada insight-insight yang menarik gitu kan. Atau mungkin ada saran lagi, misalnya tadi kan pertanyaannya gimana kalau kita nggak tahu jawabannya. Mungkin bisa mereka menambahkan di kolom komen kan, kalau menurut saya gini coach misalnya gitu, boleh banget loh ya, boleh banget, siapa tahu kita semakin kaya gitu. Betul. Kayak insight, kayak pendapat-pendapat yang lain gitu ya. Kalau misalnya memang itu untuk kebaikan kan tidak apa-apa. Miss Kepo di sini akan menjembatani semua untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang terbaik supaya kita semua siap untuk menjadi seorang public speaker gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kita sepakat untuk sepaket ya, sepaket ya. Oke, bungkus ya. Bungkus. Karet berapa? Karet dua. Kan jadi jualan rujak saya di sini ya kan. Emang Miss Kepo tuh harus bisa jadi apa aja sih gitu. Ini boleh banget untuk diminum lagi. Saya udah mempersilahkan loh ya. Saya udah sementara ini cukup. Oh ya. Cukup gitu. Atau mau diminumin sama gitu, enggak ya. Ini kok jadi tuan rumah yang kejam dan bengis gitu. Gitu. Jadi saya juga berharap semoga tamu podcast yang kali ini itu juga gak cuma 2 kali ini aja gitu. Akan ada episode sekian ya, panjang loh. Semoga kita doakan ya, ini betah ya untuk berada di kursi panas ini ya gengs ya, supaya kita bisa kepo-kepoin banyak hal gitu ya. Makin banyak sih sebenarnya, kalau melihat wajahnya saya tuh sebenarnya banyak pertanyaan sebenarnya. Kok jadi ngeri ya? Cuma saya bingung mau nanyanya dari mana saking banyaknya. Boleh dibantu ya nanti dari teman-teman semua di sana, kalau misalnya memang ada boleh ditanya, atau datengin lagi coach yang satu itu dong gitu, yang naik kuda poni dari Jember ke sini gitu. Itu boleh banget ya. Oke, terima kasih karena sudah memberikan insight. Memang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu kadang-kadang gampang untuk terlupakan. Padahal pada saat kita praktek kadang iya juga gitu. Yes. Kadang-kadang itu terjadi gitu loh. Jadi makanya itulah gunanya kita sering-sering belajar dan sharing. Itu loh gunanya untuk itu. Baik, terima kasih untuk Mas Novan. Sama-sama Miss Kepo. Terima kasih teman-teman semua. Juga untuk teman-teman semua yang sudah setia untuk bisa nonton di podcast Ganesha Public Speaking. Jangan pernah bosan, jangan pernah takut untuk bertanya, jangan pernah ragu juga untuk bertanya. Tetap selalu ikuti di episode berikutnya karena akan banyak sekali kejutan-kejutan yang nanti akan kita hadirkan untuk Anda semua di sana. Terima kasih, kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.